saya di sisi lain merasa terluka kalau ada yang WBK, WBBM, terus ada yang ditangkap gara-gara korupsi. Itu yang menjadi bukti bahwa kalau kita sudah mencanangkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, terus tidak ada setan atau tuyul yang membolak-balikkan hati kita. 5 fakta terbaru transaksi janggal Rp349 triliun, Sri Mulyani akhirnya buka data. Sebetulnya kalau kita lihat suasana sekarang ini ya, Ros, saya benar-benar bisa memahami di satu sisi ya masyarakat sangat kecewa dan pasti marah karena itu adalah suatu ekspresi dan sekaligus harapan ya dari masyarakat terhadap sebuah institusi yang selama ini sudah kita coba untuk terus perbaiki dan juga memang memiliki banyak sekali apa yang disebut prestasi, capaian. Kita baru selesai 3 tahun pandemi dan ini adalah sebuah situasi yang tidak mudah. Waktu kita memasuki pandemi di mana banyak jajaran Kementerian Keuangan yang tetap harus bekerja karena kita paham bahwa peranan dari keuangan negara tidak bisa absen, bahkan justru makin penting. Dan Kementerian Keuangan dalam hal ini di dalam berbagai lini, di dalam berbagai forum kita mendapatkan pengakuan adanya suatu reformasi. Jadi kejadian ini ya sebetulnya untuk saya pribadi selalu diingatkan untuk memiliki humility, kerendahan hati. Sebagai manusia, sebagai pejabat, kita sering tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Maka yang perlu dan harus kita lakukan meyakinkan bahwa kita melakukan yang terbaik. Kadang-kadang yang terbaik pun tidak selalu cukup untuk bisa menahan sebuah musibah. Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan hasil rapat terkait penanganan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan, Kemenko. Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Ketua Komite TPPU, Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM, anggota Komite TPPU, Yasona H. Fawai, dan Kepala PPATK, Sekretaris Komite TPPU, Ivan Yustiavandana, serta para pejabat eselon I pada kementerian lembaga yang tergabung dalam Komite TPPU. Dirangkum Okezon, Minggu, 16 April 2023. Berikut ini adalah fakta terbaru soal transaksi janggal Rp349 triliun. 1. Jumlah Rp349 triliun data dari 2009-2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa rekapitulasi surat PPATK yang dikirimkan PPATK kepada Kementerian Keuangan, Kemenko, sejumlah 300 surat sejak tahun 2009 hingga 2023. Ini daftar surat sejak tahun 2009 hingga 2023. Ini yang kemudian menyebabkan statement mengenai Rp349 triliun. Kami menerima surat tersebut tanggal 13 Maret, dan kemudian langsung meneliti data atau surat tersebut, ujarnya. 2. Rincian surat. Menko Sri Mulyani menjelaskan rincian surat yang dikirimkan oleh PPAT. Pada tahun 2009 terdapat 6 surat, yang 4 suratnya ditujukan kepada Kemenko dan 2 ke aparat penegak hukum, APA, dengan jumlah Rp1,97 triliun. Tahun 2010 ada 41 surat, nilainya Rp736,3 miliar. Dari 41 surat ini, ternyata 21 surat dikirimkan ke Kemenko dan 20 ke APA.
Dan 21 surat yang dikirim ke kami sudah di follow up di mana kami kemudian membuat hukuman disiplin kepada 24 pegawai dan 1 orang ditindaklanjuti oleh APA. Ini biasanya kalau menyangkut korupsi yang bisa dibawa ke APA. Jelas Sri Mulyani. Ia juga menjelaskan kalau di tahun 2020, pihaknya menerima 28 surat dengan nilai transaksi Rp199,4 triliun, di mana 23 surat kepada Kemenkeu dan 5 surat senilai Rp199,3 triliun diserahkan ke APH. Di tahun 2021, sebanyak 20 surat dengan nilai transaksi Rp27,19 triliun, 14 surat kepada Kemenko, 11 sudah ditindaklanjuti, dan 60 pegawai sudah dikenakan hukuman disiplin dan 1 ditindaklanjuti APA, tambahnya.